Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat radio malam? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya dan diberi keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Menteri yang zalim. Di negeri Baghdad, dahulu kala ada seorang menteri yang dikenal sangat jahat perangainya, sehingga ditakuti warganya. Ia tidak bisa melihat perempuan cantik, terutama istri orang, pasti diambilnya. Apabila membeli suatu barang, ia tidak pernah mau membayar. Kelakuannya itu lama-kelamaan sampai juga ke telinga Abu Nawas, sehingga membuat hatinya panas. Maka Abu Nawas pun pasang niat tidak akan meninggalkan daerah itu sebelum sang menteri menghembuskan nafas terakhirnya alias mati. Kemudian Abu Nawas berangkat ke tempat menteri itu tinggal dan sengaja menyewa rumah yang berdekatan untuk melakukan investigasi. Setelah beberapa hari bergaul dengan penduduk di situ, ia pun kenal dengan sang menteri dan bahkan bersahabat baik. Begitu baiknya pendekatan yang dilakukan, sampai-sampai menteri itu tidak bisa mencium rencana busuk Abu Nawas. Abu Nawas boleh masuk dan keluar rumah itu dengan bebas, sehingga ia tidak menaruh curiga sama sekali kepadanya. Di dalam rumah itu, Abu Nawas melihat sebuah tiang gantungan yang digunakan untuk menggantung orang-orang yang bersalah kepada menteri itu. Cara menggantungnya pun dengan cara yang sadis, yaitu kaki di atas dan kepala di bawah. Dalam posisi demikian, orang itu dipukuli sampai mati. Dengan demikian, memang betul berita-berita yang aku dengar tentang menteri ini, pikir Abu Nawas. Nantikanlah, aku pasti akan membalas. Hai orang muda, kata Abu Nawas kepada seorang pemuda tampan yang sedang mengiring seekor lembu gemuk. Apakah lembu itu akan dijual? Tanya Abu Nawas. Pertemuan itu terjadi ketika Abu Nawas berjalan-jalan di sebuah sudut desa itu. Lembu ini tidak akan dijual, karena ini warisan bapak hamba, jawab si pemuda. Lebih baik lembu itu dijual saja, Abu Nawas mencoba merayu. Kalau laku dengan harga tinggi, kamu bisa berdagang sehingga uang itu menjadi banyak. Betul juga kata tuan, jawab si pemuda setelah berpikir sejenak. Namun, untuk menjualnya, hamba harus berkonsultasi dengan ibu di rumah. Kalau ibu setuju, boleh tuan membelinya. Itu akan lebih baik, ujar Abu Nawas. Sementara anak muda itu pulang, Abu Nawas memeras otak. Ia akan berusaha memanfaatkan ketampanan wajah anak muda itu untuk melaksanakan rencananya. Hei menteriku, tunggulah bagimu kelak, kata Abu Nawas dalam hati dengan perasaan geram. Keesokan harinya, pemuda itu menemui Abu Nawas. Ibu setuju menjual lembu ini, kata pemuda itu kepada Abu Nawas. Bagus, kata Abu Nawas. Tetapi sebenarnya bukan aku yang akan membeli lembumu, melainkan menteri yang zalim itu. Oleh karena itu, berikan harga yang pasti. Sesudah itu, kita membuat perjanjian dan kamu yang akan melaksanakannya. Setuju? Tanya Abu Nawas. Setuju tuan, jawab si pemuda. Giringlah lembumu itu ke kebun dan tunggulah aku di sana, kata Abu Nawas lagi. Aku akan ke rumah menteri itu dan setelah itu aku akan menemuimu. Hei menteri, ada seorang pemuda yang akan menjual seekor lembu gemuk. Jika Anda tertarik, silakan Anda beli dengan harga yang pantas. Tidak mahal, mari kita ke kebun itu, kata Abu Nawas. Begitu sampai di kebun dan melihat lembu tersebut, berapa harganya? Tanya si menteri. Ia sangat tertarik dan ingin segera membelinya. 50 dinar tuan, jawab si pemuda.
boleh ditawar? Tanya si menteri. Tidak bisa tuan, karena lembu ini warisan bapak hamba, jawab si pemuda. Baik, pasti kubayar harga itu, ujar si menteri. Maka disodorkanlah ujung tali pengikat lembu kepada menteri. Namun ketika ditarik ternyata kosong. Rupanya diam-diam Abu Nawas telah melepas binatang itu. Namun karena harga telah disepakati, pemuda itu meminta bayarannya. Mana lembunya? Tanya si menteri. Masa hanya talinya? Aku tidak sudi membayar. Keduanya pun berbantah-bantahan dengan sengitnya. Aku minta bayarannya. Kalau tidak mau membayar, kembalikan lembuku, kata si pemuda. Apa yang mesti ku bayar dan apa yang harus ku kembalikan? Kilah si menteri. Cuma tali yang kau berikan padaku. Nih, ambillah. Aku tidak butuh tali. Dasar menteri zolim. Kerjamu memang cuma menipu dan menganiaya orang, kata si pemuda lagi. Kamu memang zolim, mau makan darah orang kecil. Si menteri tidak menggubris lagi perkataan itu. Ia berjalan pulang ke rumahnya. Sementara si anak muda hatinya sangat sedih. Lembu hilang, uang melayang. Barangkali memang itu nasibku, apa boleh buat, keluhnya. Pada malam harinya, hei anak muda, sudahkah kamu menerima pembayaran harga lembumu? Tanya Abu Nawas. Hamba diperdaya menteri itu, jawab si pemuda dengan wajah nelangsa. Lembu hilang, uang melayang. Aku kira jual beli berjalan lancar, sehingga aku cepat-cepat pergi karena ada urusan lain. Coba ceritakan, kata Abu Nawas. Maka diceritakanlah kejadian itu dengan nada mendongkol. Sialan menteri itu, ujar si pemuda. Oh, begitu, kata Abu Nawas. Jangan sedih, wahai anak muda. Insya Allah akan aku bantu. Kemudian Abu Nawas meminta si pemuda bersedia melaksanakan rencana yang telah disusunnya untuk membunuh si menteri zolim itu. Esokan harinya, jam 7 malam, seorang wanita cantik berhenti di depan rumah si menteri zolim. Ia tampak membuang sesuatu yang dicabut dari kakinya. Hai Adinda, dari mana gerangan asalmu? Tiba-tiba muncul suara dari sudut yang gelap. Suara itu ternyata milik menteri yang saat itu juga sedang berjalan-jalan di depan rumahnya. Hatinya amat girang begitu melihat wajah cantik yang tiba-tiba muncul di depan matanya. Hamba orang desa. Tadi ketika berjalan bersama suami, kaki hamba tertusuk duri. Hamba terpaksa berhenti untuk menarik duri dari kaki. Suami hamba tidak mau menunggu dan hamba ditinggal di sini. Dan hamba tidak tahu jalan pulang ke rumah, kata si perempuan itu dengan penuh iba. Lalu ia pun menangis. Jika Adinda mau, silahkan mampir ke rumah hamba sambil menunggu suami Adinda. Barangkali dia sekarang sedang mencari Adinda, jadi jangan takut, kata si menteri. Tapi hamba takut kepada istri dan pelayan-pelayan tuan, kata perempuan muda itu. Kalau begitu, silakan Adinda duduk di sini. Kanda akan menyuruh istri pergi ke rumah ibunya bersama pelayan-pelayan itu, kata si menteri. Maka sang menteri pun tergopoh-gopoh masuk ke rumahnya. Hei Adinda, sekarang ini sebaiknya Adinda pergi ke rumah ibu karena sudah lama rasanya Adinda tidak ke sana, kata menteri itu kepada istrinya. Jika demikian kehendak Kakanda, baiklah, hamba ke sana, jawab istri si menteri. Tak lama kemudian, hei Adinda, kata si menteri kepada perempuan muda itu setelah rumah kosong. Silakan masuk ke rumah hamba, karena istri dan semua pelayan telah pergi. Baiklah, jawab si perempuan sambil mengikuti langkah si menteri. Di dalam rumah dilihatnya tali gantungan seperti yang diceritakan Abu Nawas. Menteri itu mendorong si perempuan muda ke kamar dan mengajaknya tidur. Namun ia mencoba menolak sambil merajuk. Sebelum kita tidur, cobalah Kakanda bergantung sebentar pada tali itu, rayunya. Seumur hidup, hamba belum pernah melihat orang bergantung di tali. Karena terdorong oleh nafsu syahwat yang menggelora, permintaan itu dituruti si menteri.
"Tolong Adinda pegang tali gantungan ini kuat-kuat, jangan dilepaskan," katanya. Menteri itu kemudian memasukkan badannya ke dalam tali gantungan. Setelah itu, si perempuan gadungan melepaskan tali yang dipegangnya, sehingga badan si menteri menggantung dengan posisi kaki di atas dan kepala di bawah. Si perempuan pun mengeluarkan sebuah pentungan, lalu memukul badan dan kepala si menteri zolim itu sambil berujar, "Hai menteri zolim, aku bukan perempuan, akulah pemilik lembu yang kau tipu. Sekarang terimalah pembalasanku. Aku minta bayaran lembuku. Ayo bayar, bayar," sambil terus memukul menteri itu. Darah segar pun mengalir dari mulut, hidung, dan telinga menteri, sehingga ia tidak sadarkan diri. "Mampuslah kau," teriak si pemuda. Mengira bahwa si menteri sudah mati, masuklah perempuan itu ke dalam rumah dan menjarah barang-barang yang ada. Sesudah itu barulah ia pulang dengan menggondol harta kekayaan si menteri zolim. Di tempat lain, si istri menteri mendapat firasat buruk. Hatinya berdebar-debar keras. "Ada apa gerangan di rumahku?" pikirnya dalam hati. Maka dengan bergegas pulanglah ia ke rumah. Setiba di rumah, ia menjerit-jerit histeris lantaran dilihatnya suaminya tergantung pingsan dengan kepala berdarah dan harta bendanya ludes. Ketika tali gantungan dilepas, ternyata suaminya masih bernapas. Meski terengah-engah, kemudian dipercikan air mawar ke sekujur tubuhnya dan kepala menteri hingga siuman dan membuka matanya. "Ya Kakanda," ucap si istri sambil menangis meratapi nasib suaminya. "Kenapa Kanda bisa begini?" Si menteri tidak bisa segera menjawab pertanyaan itu. Tapi lambat laun setelah kesadarannya mulai pulih, ia pun bisa menceritakan semua yang dialaminya. Setelah itu ia jatuh sakit. Abu Nawas khawatir mendengar kabar itu. Buru-buru ditemui si anak muda itu di rumahnya. "Mengapa tidak kamu matikan dia?" tanya Abu Nawas. "Bukankah aku sudah pesan, jangan kamu tinggal sebelum dia mati? Sekarang sebaiknya kamu tambah penyakit menteri itu supaya mati." "Bagaimana caranya?" tanya si pemuda. Ia tidak kalah khawatir dengan Abu Nawas. "Berpura-puralah menjadi dukun, karena saat ini menteri itu sedang mencari dukun," kata Abu Nawas. "Selanjutnya, usahakan dengan caramu sendiri agar rumah itu kosong. Dan setelah kosong, pukulilah menteri itu sampai mati. Sebelum mati, jangan kamu tinggalkan dia." Keesokan harinya, datanglah seorang kakek tua bertongkat ke rumah menteri itu. Ia memakai jubah panjang dan serban putih dengan langkah terbungkuk-bungkuk. "Tuan, siapakah tuan ini?" tanya seorang pelayan menteri itu. "Aku ini dukun," jawab kakek tua tersebut. "Kenapa kamu menyapa aku di tengah jalan seperti ini? Tidak sopan berbuat seperti itu kepada orang tua." "Maaf tuan, hamba pelayan menteri di sini. Beliau saat ini sedang sakit dan perlu dukun. Jika tuan mau, silahkan masuk ke rumahnya," kata si pelayan. Setelah dukun palsu itu duduk di samping pembaringannya, "Ya tuan dukun, obatilah hamba ini," kata si menteri itu. "Hamba sakit." Lama-kelamaan suaranya hilang. "Moga-moga hamba bisa mengobati tuan," jawab si dukun. "Tapi, bisakah pelayan-pelayan itu disuruh mencari daun kayu lengkap dengan akarnya? Daun itu memang sulit dicari, tetapi banyak gunanya untuk penyembuhan tuan," perintah si dukun. Menteri itu kemudian menyuruh 3 orang pelayan untuk memenuhi permintaan dukun. Tak lama kemudian, dukun itu berkata lagi, "Maaf, hamba lupa, ada lagi daun kayu yang lain yang hamba butuhkan. Tolong pelayan yang lain disuruh mencari." Maka menteri itu pun menyuruh pelayan lainnya, sehingga rumah itu kosong karena anak dan istri menteri sebelumnya sudah pergi keluar rumah. Setelah yakin bahwa rumah itu kosong, diambillah sebuah pentungan dan dipukulinya sekujur badan menteri itu sampai babak belur dan mengeluarkan darah dari hidung, telinga, dan mulutnya. "Hei menteri, aku bukan dukun, tapi pemilik lembu yang kamu tipu. Mana bayaranmu?" katanya. Menteri itu pingsan dan tidak bernapas lagi. Dikiranya si menteri sudah mati. Cepat-cepat dukun itu pergi karena khawatir para pelayan itu segera kembali.
Puas hatiku, karena menteri itu sudah mati, pikir si dukun palsu. Kira-kira 1 jam kemudian, para pelayan itu kembali dengan tangan hampa, diikuti oleh istri menteri. Mereka cemas melihat tuannya tergeletak dan dukun itu tidak ada lagi. Lalu istri menteri itu menyiram badan suaminya dengan air mawar yang diminumkan seteguk ke mulutnya. Tak lama kemudian, menteri itu sadar, namun belum bisa bicara. "Wahai istriku, orang itu bukan dukun, tetapi dia yang punya lembu itu juga," kata si menteri setelah sadar. "Panggillah orang-orang alim dan kabarkan kepada mereka bahwa aku sudah mati. Masukkan badanku ke dalam keranda bersama sekerat batang pisang yang dibungkus kain putih sebagaimana mayat lainnya. Tetapi yang dimasukkan ke liang lahat nanti adalah batang pisang tadi. Sedang badanku tetap dalam keranda dan dibawa pulang kembali. Dengan demikian, orang yang punya lembu itu tidak akan datang lagi kemari. Kapan-kapan bila aku sembuh, akan kucari orang itu untuk membuat perhitungan terakhir." Semua pesan itu dikerjakan oleh istri menteri itu dengan baik. Tetap dasar Abu Nawas, ia berhasil mencium akal busuk itu. Maka ditemuinya si pemilik lembu. "Kenapa tidak kamu pukul sampai mati menteri itu?" tanya Abu Nawas. "Orang itu sudah mati," kata si pemuda. "Ia tidak bergerak dan tidak bernapas lagi karena darah keluar dari hidung dan telinganya. Saat ini menteri itu hidup dan pura-pura mati," kata Abu Nawas. Lalu diceritakannya rencana menteri tadi dan rencananya sendiri agar menteri itu benar-benar mati. "Sebab jika ia masih hidup juga, aku tidak dapat menjamin nasibmu kelak." Abu Nawas pun menjalankan rencananya. "Hai saudara, maukah Anda aku bayar untuk menaiki kuda yang cepat larinya?" kata Abu Nawas kepada seorang joki yang berbadan tinggi tegap. "Dekatilah kuburan menteri itu. Jika jenazah sudah sampai ke liang kubur, berteriaklah keras-keras, 'Akulah pemilik lembu.' Kemudian paculah kudamu sekencang-kencangnya. Apa kamu mau?" tanya Abu Nawas. "Ya, saya mau," jawab si tukang joki. "Nah, ini uangnya, pergilah," kata Abu Nawas sambil menyerahkan uang kepada sang joki. Esok harinya, iring-iringan jenazah menteri itu berangkat dari rumah, lengkap dengan orang besar, orang alim, sanak keluarga dan sahabat almarhum. Begitu sampai dekat liang lahat, terdengar teriakan, "Akulah pemilik lembu." Suasana di kuburan menjadi kacau. Karena para pelayat kemudian berlarian ingin mengejar orang yang berteriak tadi. Namun apa daya, orang yang dikejar sudah kabur dengan kudanya. Sementara keranda ditinggal tidak terurus. Pada saat itulah si pemuda pemilik lembu yang sebenarnya muncul. Rupanya ia ikut dalam barisan pelayat. "Hei menteri, akulah pemilik lembu yang kamu tipu. Sekarang saatnya kamu harus membayar lunas utangmu. Tidak akan kubiarkan nyawamu tetap bersarang di badanmu." Lalu dipukulnya menteri itu sekuat tenaga hingga benar-benar tewas. Setelah itu ia pulang ke rumah. Akan halnya joki tadi, akhirnya ia terkejar dan tertangkap dan kemudian dibawa ke kuburan menteri. Upacara pemakaman yang tadinya hanya pura-pura menjadi upacara sungguhan karena menteri yang diusung di dalam keranda itu benar-benar mati. Badannya hancur dan tidak bernapas lagi tanpa diketahui siapa pelakunya. Hal itu mengagetkan seluruh pelayat. Setelah itu, orang-orang pulang ke rumah masing-masing dengan hati masgul dan heran. Sedangkan si joki dibawa oleh anak-anak menteri ke rumahnya. "Apa sebab kamu berteriak dan mengaku sebagai orang yang punya lembu?" tanya mereka. "Aku tidak tahu sebabnya, aku hanya dibayar untuk berteriak seperti itu," jawab si joki. "Siapa yang membayarmu?" tanya anak-anak menteri. "Abu Nawas, tuan," jawab si joki. "Hei Abu Nawas," kata anak menteri setelah menemukan Abu Nawas, "kenapa kamu membayar untuk berteriak seperti itu dan menganiaya bapakku?" "Menganiaya bapakmu?" Abu Nawas balik bertanya. "Bertanyalah yang benar."
engkau suruh orang itu berteriak mengaku sebagai orang yang punya lembu. Maka kami kejar dia, karena yang menyebabkan bapakku sakit tiada lain adalah orang yang punya lembu, bukan dari Allah." "Oh, begitu," kata Abu Nawas sambil senyum kecil. "Jadi kamu tidak tahu bahwa orang yang punya lembu itu sudah ditakdirkan Allah untuk berbuat demikian, karena bapakmu terlalu zalim, penipu, penganiaya, pengisap darah orang kecil, dan sebagainya. Rasanya tidak usah diperpanjang masalah ini yang akan membuatmu malu besar. Lebih baik kamu doakan saja agar bapakmu diampuni Allah." Anak menteri itu terdiam, sebab ia tahu semua perbuatan bapaknya. "Barangkali memang demikian takdir bapakku," pikirnya dalam hati sambil berjalan pulang ke rumah. Akhirnya, warga kota itu termasuk orang yang punya lembu merasa senang dan tenang hatinya karena tidak ada lagi orang yang akan berbuat zalim. Sedangkan Abu Nawas segera kembali ke rumahnya. "Niatku sudah terlaksana," pikirnya. "Siapa tahu barangkali Baginda Raja sedang menanti kedatanganku di istana beliau. Lagi pula, aku juga sudah sangat rindu kepada Baginda Raja." Cerita Abu Nawas mengangkat masjid. Dikisahkan, pada masa pemerintahan Baginda Raja, hiduplah seorang cerdik cendekia yang bernama Abu Nawas. Dia adalah orang yang sangat cerdik. Karena kecerdikannya itu, ia diangkat menjadi penasehat Baginda Raja. Suatu ketika, Baginda Raja dan penasehatnya ini sedang duduk-duduk di teras masjid sambil berbincang-bincang mengenai rencana Baginda yang akan memperluas bangunan istana. Namun hal itu terkendala oleh letak masjid yang bakal terkena dampak perluasan istana tersebut. Kemudian Baginda Raja pun meminta saran kepada Abu Nawas sang penasehat. "Bagaimana pendapatmu, penasehat? Caranya memindahkan masjid ini, tapi jangan sampai masjid ini rusak, karena saya suka akan keindahan masjid ini," kata Baginda Raja. Mendapat pertanyaan begitu, Abu Nawas berpikir sejenak. "Begini Baginda, bagaimana kalau Raja membuat sayembara? Barang siapa yang bisa memindahkan masjid ini, Raja akan memberikan hadiah yang besar," ujar Abu Nawas. Dengan saran penasehat itu, Baginda Raja pun setuju. "Baiklah kalau begitu, segera umumkan kepada rakyat, barang siapa yang dapat memindahkan masjid tanpa ada kerusakan sedikit pun, maka akan kuberi unta sebanyak 50 ekor, kata Baginda Raja. Maka diumumkanlah sayembara Baginda Raja ini ke masyarakat, sehingga gemparlah rakyat atas sayembara raja tersebut. Banyak rakyat yang mendaftar dengan kelompok yang bervariasi jumlahnya. Hingga pada hari yang telah ditentukan, maka seluruh rakyat berkumpul di depan masjid yang akan dipindahkan. "Wahai rakyatku yang kucintai, aku mengadakan sayembara ini untuk membuat istana supaya lebih megah, sehingga bangsa lain akan lebih hormat dengan negara kita. Barang siapa yang mampu memindahkan masjid ini, maka saya akan berikan kepadanya 50 ekor unta yang gemuk-gemuk," kata Baginda Raja. Rakyat pun menyambutnya dengan tepuk tangan. Hingga akhirnya tibalah saatnya sayembara dimulai. Namun, dari para peserta yang mendaftar ini tidak ada satupun yang sanggup memindahkannya, sehingga Baginda Raja pun menjadi bingung. Kenapa dari peserta sayembara yang jumlahnya ratusan orang tersebut tidak ada yang mampu melakukannya? Di tengah kegundahan Baginda Raja ini, majulah Abu Nawas ke depan Baginda dan seluruh rakyat yang berkumpul. "Baginda, izinkan hamba yang melaksanakan tugas ini sendirian, karena para peserta sudah tak ada yang sanggup," ujar Abu Nawas. "Sendiri?" tanya Baginda Raja penasaran. "Iya Baginda," kata Abu Nawas meyakinkan.
"Apa kamu sanggup, penasehat?" kata Baginda lagi. "Sanggup, Baginda, tapi ada syaratnya," jelas Abu Nawas. "Apa syaratnya?" "Pasti kupenuhi," kata Baginda dengan penuh semangat. "Benarkah Baginda akan memenuhi syarat saya?" kata Abu Nawas memastikan. "Benar, coba katakan," kata Baginda lagi. "Masjid ini akan saya pikul sendirian, asalkan ada yang mau meletakkan di atas pundak saya, Baginda," kata Abu Nawas. Raja pun berpikir, bagaimana cara meletakkan masjid ini di atas pundak Abu Nawas. Sedangkan peserta yang ratusan orang saja tidak ada yang sanggup menggeser sedikit pun masjid ini. Kemudian raja pun berkata kepada Abu Nawas, "Sebenarnya apa maksudmu, Abu Nawas?" tanya Baginda raja. "Sebesar itulah beban yang ada di pundak Baginda untuk memakmurkan rakyat Baginda, dibandingkan hanya memikirkan keindahan istana raja yang tidak begitu penting. Maka lebih utamakan kemakmuran rakyat terlebih dahulu," kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas tersebut, maka Baginda raja pun mengerti maksudnya. "Terima kasih, penasehat, karena engkau telah mengingatkanku untuk lebih arif dalam memimpin kerajaan ini," kata Baginda raja kepada Abu Nawas. Kemudian atas perintah raja, karena rakyat sudah pada berkumpul, maka diadakanlah pesta untuk rakyat semua. Dan semua itu ditanggung biayanya oleh Baginda raja. Untuk mengalahkan raja, Abu Nawas membakar tendanya. Dalam dunia sufi dikenal tokoh Abu Nawas atau disebut juga Abu Nuwas. Tokoh yang satu ini dikenal dengan kecerdasan dan kecerdikannya dalam memecahkan segala masalah. Tak jarang sejumlah orang sering terpedaya dengan pola pikir Abu Nawas. Salah satunya adalah Baginda raja. Salah satu cerita yang masyhur adalah Baginda raja menantang Abu Nawas dalam suatu perlombaan. Ajang lomba itu adalah tenda siapa yang paling ramai dan paling banyak dikunjungi oleh pengunjung, maka dialah yang menang. Tidak dijelaskan alasan Baginda raja mengapa menantang Abu Nawas untuk lomba tersebut. Bisa jadi Baginda raja sangat senang dengan kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan tantangan. Singkat cerita, tantangan disetujui di tempat alun-alun kerajaan dan waktu pun sudah ditentukan. Aturannya adalah tenda siapa yang paling ramai dikunjungi orang mulai pukul 12 siang hingga pukul 12 malam. Bukan hal yang sulit bagi Baginda raja untuk membuat tendanya ramai dikunjungi. Sejak dimulainya perlombaan, tenda Baginda raja sudah ramai dikunjungi warga. Bagaimana tidak, selain tendanya besar, di dalam tenda juga disediakan hiburan serta aneka makanan dan minuman. Siapapun yang datang ke tenda tersebut sudah pasti terhibur dan konsumsi tercukupi. Berbeda dengan tenda milik Abu Nawas. Selain tendanya kecil, tidak sebesar milik Baginda raja, di tempat itu juga tidak ada hiburan apalagi makanan. Namun, Abu Nawas terlihat tenang sembari duduk-duduk di dalam tenda tersebut. Menurutnya, waktu perlombaan masih panjang. "Tenang saja, waktu masih panjang," gumam Abu Nawas sembari melihat keramaian di tenda milik Baginda raja. Sejumlah warga yang datang ke tenda Baginda raja sudah mengira bahwa Abu Nawas akan kalah dalam perlombaan ini. Terlebih lagi, semakin malam jumlah warga yang mendatangi tenda Baginda raja semakin banyak dan semakin banyak. Abu Nawas masih terlihat duduk-duduk santai dan tenang. Nyaris tidak ada upaya apapun agar tendanya ramai dikunjungi warga.
Hingga sekitar jam 12 malam kurang 5 menit, Abu Nawas mulai beraksi. Tenda miliknya tiba-tiba terbakar. Api yang membakar tenda tersebut menjulang ke angkasa. Kontan saja warga yang hadir di tenda milik Baginda Raja pun berteriak, "Tenda Abu Nawas terbakar! Tenda Abu Nawas terbakar!" teriak warga. Warga yang penasaran semburat keluar dari tenda Baginda Raja. Ada yang penasaran dan datang melihat hingga ada yang membawa air untuk memadamkan api. Tak ketinggalan, Baginda Raja pun ikut mendatangi tenda Abu Nawas. Nah, pas pukul 12 malam, semua orang yang ada di tenda Baginda Raja berpindah ke lokasi kebakaran. Tak ketinggalan, Baginda Raja pun datang ke lokasi. Nah, saya yang menang kan yang mulia? Lihat, semua orang termasuk Anda pun datang ke tenda saya tepat pukul 12 malam, ujar Abu Nawas sembari tersenyum penuh kemenangan. Rupanya kebakaran itu disengaja oleh Abu Nawas untuk menarik perhatian orang-orang yang ada di tenda Baginda Raja. Termasuk Baginda Raja juga terkecoh untuk datang ke tenda Abu Nawas. Lagi-lagi Abu Nawas berhasil mengalahkan tantangan dari Baginda Raja. Baginda Raja pun hanya bisa geleng-geleng sembari mengakui kecerdikan Abu Nawas.